bermuda tentunya di round pertama. Buat para survivor jangan lupa buat di like, share, dan subscribe videonya karena bakal seru banget. Dan so here it is, dimana pesawat bergerak dari Mars Electric menuju ke Bullseye. Yes, sudah pasti yang namanya Observatory Graveyard, Bullseye dan juga Shipyard akan langsung bersinggungan banget. Terutama kalau gue perhatiin masih pada banyak yang nahan pesawat juga. Tapi lo. Kenapa baru setengah pilot berjalan sudah mulai melakukan destinasi untuk turun, Pak ya? Wah, cukup berdekatan ya. Tapi di lain sisi kita bisa ngeliat juga ada tim 8 yaitu tim SES yang bakal bertemu dengan tim Onyx dan bakal ngontes satu tempat yaitu hangar yang arah di Kota Tua. Wow, udah ada tembak-tembakan juga di sana. Oke, kita bisa lihat di sini SES, saudara eSport akan merasakan hujan peluru dari belakangnya itu Onyx Wizard tentunya. Yamil pun bakalan merasakan serangan juga dari arah atas. Tayo pun ada di depan. Dimana kalau kita lihat bakal diberi tolong dulu tapi nggak sempat ketolong. Famas berhasil mendapatkan darah pertama first blood dari Wizard tentunya. Dimana menang pun bakal coba dilantakan di sini. Onyx bakalan coba menghantam habis para pemain yang ada di depannya, di mana di sini juga Mang sudah tidak bisa tertolong lagi, berhasil dieksekusi oleh kawan-kawan dari Onyx Olympus. Oke, tersisa satu orang yaitu Yamil yang menjadi decoy, menjadi makanan untuk menyelamatkan seorang Mystic. Benar-benar pergerakan dari seorang Onyx, Tayo dan kawan-kawan mematahkan pergerakan yang akan diambil oleh SES yaitu bergerak ke arah Kota Tua. Di mana ketika Wiza memegang Famas ya berhasil meng-knockdown satu orang, udah menjadi satu pukulan mental buat timnya tentunya. Yes, dan yang tersisa di sini adalah Mystic, di mana Mystic juga salah satu support juga, player support yang memang harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan dan dari segi positioning juga dia beberapa kali cukup melakukan clutch play juga. Betul. Jadi ini nggak boleh diremehin, walaupun si Mystic sendiri bisa aja Mystic survive sampai zona berikutnya. Dan kalau kita lihat juga sekarang, nih yang menarik adalah observatory mana nih penghuninya? Observatory kosong ya? Mana nih penghuninya? Katanya minta didatengin tapi nggak ada observatory orang. Iya, betul banget. Tapi di lain sisi kalau kita melihat dari segi pergerakan, udah ada tim yang bakal bertemu di daerah Mil. Kita bisa ngeliat gimana IOG yang looting di daerah Riverside bakal coba naik untuk ke arah Aero. Oh, di mana Aero juga sepertinya udah mulai melakukan setup dan pastinya cukup ketat juga posisinya. Ini bakal jadi satu tantangan tersendiri untuk Island of God karena emang mereka nih benar-benar anti klimaks batatannya, Pak. Betul banget, kita bakal menyaksikan gimana IOG Hands di sini udah bakal coba untuk memberikan info buat teman-temannya. Dia udah ngelihat ada seorang Black di sebelah kanan, coba memberikan info kalau ternyata masih ada satu squad full. Bakal langsung dikomit ke depan, bakal coba untuk bergerak sementara satu orang melakukan flanking ke sebelah kanan. Ada Lord di sana. Lord benar-benar menjadi ujung tombak dari timnya untuk menghalang pergerakan dari orang yang mau dikunci di depan yaitu Aero Wolf. Yes, seperti biasa Lord melakukan peranannya, melakukan flanking dari segala arah tentunya. Mungkin dimana udah langsung diledakkan saja barrel oil untuk penyelamatan diri tentunya supaya tidak terjadi ledakan yang tidak diinginkan, dimana udah saling berdekatan satu sama lain. Sudah merasakan kehadirannya, eksistensinya pun sudah mulai terasa. Firing pun sudah dilakukan oleh seorang Lord tentunya dengan Kar 98 ya. Kunci dari IOG sendiri adalah seorang Lord gak boleh sampai terkena down duluan kalau mereka mau buat posisi mengunci ini berhasil. Dan kuncinya benar-benar ada di Lord yang menggunakan Karnya tentunya. Coba untuk melakukan pick off satu orang. Ketika Lord berhasil mendapatkan satu orang dari Aero Wolf, objektif sudah clear dan teman-temannya bakal langsung masuk ke dalam buat ngehajar semuanya. Ini yang paling gue tunggu di fase turnamen major, dimana kalau kita lihat kapan lagi ada perang early atau setup early di daerah Mil, Pak. Gitu. Yes, benar banget. Biasanya Setup Mil kan early. langsung rush gitu ya. Betul, ini benar-benar melakukan setup dua-duanya, coba saling mengunci dan zona pertama udah keluar, ternyata zonanya ada di tengah-tengah plantation. Ini cukup jarang, tapi di lain sisi juga kita mendengar udah ada fight lagi di sana. Yes, Peu pun berhasil dapatkan satu rastis, di mana masih ada Zixia juga dengan Kar 98. Tapi di sisi lain harus mulai melakukan inisiasi juga. Sesaat lagi para pemain dari orang pun mencoba bersiap. Dan udah hilang, masih bisa menyelamatkan diri. Deadly dengan segala upayanya mencoba menggunakan glue wall untuk pertahanan diri, di mana di samping pun udah ada Pew yang coba memantau pergerakan dari Onyx di sini. Ares di mana Resco banyak depan, sudah berhasil dijatuhkan satu orang Pew. Gans juga bersama Amex sudah merasakan knockdown dari Onyx. Ares menyisakan satu orang aja. Mampukah Deadly berhasil save the day untuk timnya, di mana kalau kita perhatikan masih ada Lau bersama Zixia juga walaupun sudah kehilangan Rastis. Kali ini menjadi kabar buruk tentunya buat Aura, di mana Lau dan kawan-kawan dari 3 orang tersisa Deadly yang bakal coba untuk kabur. Kalau lu lihat
tadi setup yang udah dimilikin sama Aura udah bagus banget. Yes. Sampai akhirnya Piweng coba buat jalan ke depan harus terknockdown, diduelkan oleh seorang Rainbow di sana dan langsung dieliminasi begitu aja. Even 3 lawan 3 sampai akhirnya ada yang nyusul sampai terknockdown lagi, sampai akhirnya 3 lawan 2 Deadly nggak bisa berbuat apa-apa, Deadly dipukul mundur dan coba untuk menyelamatkan placement point. Yes, dan gue suka banget moving dari Onyx Ares ini benar-benar nggak tergesa-gesa untuk fokus komik ngejar si Deadly-nya. Karena mereka benar-benar respect, mereka nggak pernah tahu dari arah mana Pochinok datang. Kita simpan dulu karena sudah ada firing juga yang cukup panas. Dimana udah ada Bumi Sport mencoba melantakan permain First Raiders. Bravo di sini sudah mulai langsung di firing aja dengan XM8 dari seorang Nuting juga. Setup posisi yang bagus. Oke, di sini dari Boom sendiri punya advantage, yaitu ada satu patahan yang bisa mereka manfaatin. Mereka bisa coba bergerak mengunci pergerakan dari First Rider ke sebelah kanan. Mungkin 2 orang bisa dijalanin ke sana, sementara 2 orang menjadi decoy di sebelah kiri. Yes. Gimana caranya pergerakan dari seorang Boom Esport di sini nggak bisa dibaca oleh tim dari First Rider. Dan kita lihat di sini bener aja mereka udah coba untuk ngambil ke kanan, tapi nggak bakal kontes kayaknya. Nggak bakal kontes, mereka pun lebih cenderung mencari sisi amannya dulu, dan sepertinya ada UAV juga yang cukup merepotkan untuk kedua tim, so mereka harus tarik terutama untuk Boom itu sendiri. Yap, dan kita bakal ngelihat di sini gimana dari pergerakan Boom sendiri, mereka bakal langsung securing tengah zona, core dari zonanya, di mana mereka tahu ketika mereka ada di tengah zona, mereka nggak perlu banyak moving untuk masuk ke zona selanjutnya. Ya, tapi mereka harus tetap respect juga atas sekitar mereka, karena kalau kita perhatiin ini udah mulai saling berdekatan, bahkan Island of God pun sedikit lagi kalau sampai datang ke CPR sudah mulai boleh notice di sana tidak kosong, Pak. Betul banget. Dan lu lihat pergerakan dari Island of God sendiri yang sangat berdekatan dengan Louvre ya. Kayak benar-benar mereka coba berjalan ke arah CPR tadi ketika mau kontes dengan Aero walaupun gak jadi akhirnya. Tapi dua-duanya bakal coba bergerak ke arah yang sama juga gitu. Yes. So, kita lihat aja di mana kalau kita perhatikan. Ini dari Onyx-nya juga mulai main menahan, dan Deadly tidak lari jauh dari Mars Electric yang seharusnya Deadly bisa aja lari ke Sentosa dan lari ke Kota Tua, Pak. Betul, dan Deadly sendiri ngikutin jejak yang dibuat oleh Onyx sendiri, menjadikan Onyx tank dia untuk masuk ke zona selanjutnya. Oke, such a good move menurutku, karena emang ini bisa aja selama Deadly-nya tahu patahan-patahan dan momentum-momentum kapan dia bisa manfaatin titik lengahnya Onyx. Betul banget. Sementara itu kita bakal beralih ke arah Louvre. Di sini kita ngeliat gimana Federa dan ada IOG juga yang udah sadar atas presence dari Louvre. Mereka nggak mau memaksakan untuk kontes ke dalam, mereka benar-benar berputar lagi. Dan sementara Louvre-nya sendiri udah memiliki resource yang amat sangat cukup. IOG kehilangan sedikit resource ketika mereka nggak bisa ngeratain satu squad di mil dan nggak bisa ambil resource-nya. Artinya dari IOG sendiri mereka nggak bisa makan banyak dan mereka nggak bisa memiliki satu resource yang bisa ngelengkapin mereka masuk ke mid game. Kecuali dari airdrop. Jadi mereka benar-benar manfaatin semen airdrop doang dengan posisi obstacle dan juga komponen yang kayak gini. Menurut gua IOG itu cukup sulit. Tapi dengan catatan dia juga cukup safe sebenarnya. Ya kan? Jadi memang high risk high reward. Dan kalau boleh gua sindir lagi sedikit, di sini udah ada plantation yang semakin berdekatan. Ya, kalau gua singgung ke turnamen-turnamen sebelumnya, di mana kita bisa ngeliat ketika ada zona di sini, zonanya bakal sedikit menarik ke Katulistiwa. Kalau memang case-nya sama, itu bakal ada di pertengahan antara Plantation dan juga Katulistiwa. Yes, intinya Plantation sama Bima Sakti harusnya masih menjadi bagian dari zona selanjutnya, yang mana akhirnya gue sebenarnya tadi nunggu-nunggu gimana Bos bertemu sama Onyx, tapi kita simpen dulu karena sudah ada firing tentunya ke arah depan dari Dranix, Vendetta, di mana Boom sedikit banyak sudah mulai merasakan peluru-peluru yang datang dari Dranix. Sementara itu sudah mulai coba disiapkan satu frag grenade masuk ke dalam rumah kayu, tentunya cukup sulit juga di mana Yoga Padang gak bisa membuat bayangkan harus tertunggu terkena gitu ya, dan meledakan sudah mulai lakukan firing. Setup cepat karena bukan naiknya satu baginya datang traffic di mata bola di depan remnya maju ke depan satu soalnya juga bakal tunggang satu orang lagi dari Boom sampai harus kuat diposisikan 12. Tapi dari jauh masih ada First Rider yang bakal coba jadi alternatif. Walaupun nggak cepet, gue bisa ngeliat gimana tadi Dranix benar-benar memanfaatkan kondisi yang dibuat oleh First Riders dan juga Boom. Mereka ngeliat lagi ada tembak-tembakan, benar-benar Dranixnya masuk, coba spam granat 2 langsung sekaligus. Ketika udah berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, komitnya nggak ditahan-tahan lagi, langsung dihajar lagi. Yes, dan nice banget dari Darkol tadi sempat menggunakan info box yang mana ini cukup berguna untuk tim mereka untuk memastikan kira-kira zona selanjutnya di mana dan bisa melakukan inisiasi juga di momentum berikutnya ya.
Ya, dan kita ngeliat di sini masuk ke zona ketiga, 11 tim, 36 orang yang hidup, temponya bener-bener lambat, membosankan buat gua. Lumayan jauh dari ekspektasi kita, Yes. di mana sebenarnya format juga sudah mulai berubah dari segi poin. Yap. Harusnya ini bisa jadi satu dorongan mental juga buat mereka Ya. untuk main lebih lepas. Mengingat Yes. ini juga baru match day pertama di fase liga. Oke, dan sekarang kita bakal lihat gimana Darkol dan kawan-kawan coba bergerak untuk securing next zone yang Yes. udah mereka baca. Yap. Artinya mereka udah tahu kemana mereka harus bergerak, tapi di depannya udah ada IOG yang lagi coba nyebrang nih. Bukan cuma ada IOG, ada Aerowolf di sampingnya dan juga sebenarnya ada Boss Esports bersamaan mulai melakukan firing tentunya. Sudah mulai terasa Apollo dan kawan-kawan mulai melakukan inisiasi sepertinya lebih cenderung mengamankan, tapi di sisi lain seperti Igap mendapatkan Black dari Aerowolf. Yes, dari Iga berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, tapi nggak mau terlalu terburu-buru tentunya. Masih coba nahan-nahan aja, masih coba untuk lihat-lihatan aja dari masing-masing tim. Oh, ada Kapten J di sana kalau kita perhatikan sebenarnya di arah minimap. Yap. Sudah mulai terlihat tapi masih tetap fokus dulu untuk sementara ke arah Aerowolf karena memang cukup berdekatan. Tadi juga udah ada singgungan baku tembak juga ya kan dari Aerowolf dan juga Boss Esports. Nah, itu dia. Apollo pun sudah merasakan perihnya damage dari M14 milik Halcyon. Yes, dan kita ngeliat gimana Mystic yang tersisa sendiri masih coba menyisir samping zona, Yes. coba masuk ke dalam zona juga. Dan kita saksikan di Riverside ini bakal sedikit chaos karena ada 3 tim yang cukup berdekatan. Ada Boss, ada First Rider, ada Onyx juga. Dan ini bakal menjadi kontes untuk Aero dan Boss menurut gua ketika zonanya bergerak. Yes, dan yang menarik juga di sini adalah ketika Onyx sudah mulai masuk dan DG Eternal di sini berhasil paling nggak masuk ke dalam zona berikutnya di daerah radio. Ini jadi keuntungan untuk Aura Deadly yang dari tadi free looting di Yes. zona 2. Betul banget. Dan kita bakal lihat gimana seorang Deadly yang kita tahu dengan berbagai strateginya masuk ke zona-zona selanjutnya, kita bakal saksikan nanti ya. Yes, dan sudah ada pelontar yang didapatkan oleh Bion, di mana Oh. Bion juga sering kali membuat clutch play dengan pelontarnya, Pak. Yes, dan dari Aerowolf udah mulai bergerak juga. Bakal jadi kabar buruk buat First Rider tentunya karena Aerowolf harusnya sudah ngelihat First Rider yang di balik batu. Seperti yang gue bilang, mampus sudah ditembakin begitu aja. Yes, mampu S harus setup position terlebih dahulu, tapi di sisi lain juga udah ada firing langsung ke arah Lofre. Mana Lofre? Kapten J tentunya seperti biasa memberikan inisiasi dan juga vision informasi kepada anak-anak di mana. Jadi orang pertama adalah Joker menjadi korbannya dari Kapten J tentunya dengan M14 yang cukup ganas, di mana bakal coba di setup juga perlahan tapi pasti bakalan coba mendekat para pemain dari Ellen of God. Sudah ada bakalan yang tak terelakkan lagi, coba di gaspros tanpa rem sepertinya, dan zona sepertinya berpihak kepada Louvre King tentunya. Bakal menjadi PR yang cukup panjang buat Boss dan juga Onyx untuk masuk ke zona selanjutnya. Tapi Jaira harus dipulangkan ke lobby oleh seorang Halcyon. Yes. Cukup sakit damage yang diberikan oleh Halcyon. Oke, sudah ada tembak-tembakan lagi nampaknya. Yes, ini lagi fight yang sepertinya nggak akan terhindarkan antara Island of God bersamaan dengan First Raider, Bravo dan juga Aerowolf Pro Team. Tapi balik lagi ya, kalau kita lihat ke arah Kapten J. Kapten J memang salah satu orang yang sering dikirim sendirian untuk memberikan vision kepada kawan-kawannya gitu Pak ya. Yes, dan udah ada pergerakan juga yang cukup signifikan dari tim-tim yang masih ada di luar zona. Coba melakukan pressing lagi, masih ada Mystic yang tersisa sendirian, gak mau open fire. Dan masih ada Deadly yang udah deket banget masuk ke zona selanjutnya. Oke, ini bakalan menjadi seru banget. Lone Survivors kita 2 orang sedikit lagi berhasil mendapatkan zona berikutnya, tapi dengan upaya yang harus diperhitungkan juga kalau sampai salah perhitungan untuk masuk zona bisa jadi lu malah jadi samsak. Bakal Yes. menjadi makanan tentunya. Bakal jadi makanan dan Yes. Boss Esports di sini juga harus diperhatikan pergerakannya. Mystic lumayan terancam dan juga Boss Esports karena ada Aerowolf dan juga First Raiders di sini. Dan di sini kita ngelihat Aerowolf sendiri belum sadar akan presence yang diberikan oleh tim Boss Esports. Boss Nah. Esportsnya udah masuk dari belakang, sementara belum ada sama sekali firing-firing yang diberikan oleh tim dari Masih Aerowolf. ngumpet di balik mobil ternyata Pak. That's why para pemain dari Aerowolf cukup tenang, cukup berdiam diri aja, nggak mau membuat moving yang kedengaran. Sampai akhirnya kalau Darkol pun harus terculik begitu yang nggak ketolong lagi. Apollo take the point, berhasil mengamankan 1 poin kill tentunya untuk Boss Titan. Menyisakan pergerakan di mana zona juga udah mulai beriringan masuk perlahan pasti. Raven pun berhasil mendapatkan Sixia 13 tentunya. Mulai coba dikeker juga dari Apollo memastikan keadaan baik-baik saja untuk para pemain dari Boss Titan. Sudah ada yang terjatuh lagi dan lagi. Halcyon juga udah dijatuhkan oleh Hans. Masih dipantau terus. First Raiders Bravo harus dihabiskan juga di arah yang berlawanan bersama dengan Onyx Tayo. Jas pun harus kuat. Sampai era First Raiders harus kuat juga di posisi ke-11.
Yes, dan ternyata harus lanjut lagi. Zonanya kembali menarik lagi, mengarah ke Louvre. Bukan kabar baik buat IOG, bukan kabar baik buat Bos dan juga Aero. Udah ada fight lagi, Kojang udah cukup sekarang di depan. Oke, bakal satu di fight kita yang gas. Depan double barrelnya. Sudah baru mendapatkan satu coba dengan MP5 nya. Di samping, Glow pun masih dipasang. Flash, all Gothic. Menyisakan 2 aja Apollo bersama Jupai. 2 masuk berhasil lagi dari Post Titan. Mampu menyelamatkan mereka. Flat point lebih lanjut. Yang mana artinya kalau kita perhatikan, Jupai pun udah jatuh. Tapi ya Robot lebih dulu masuk ke arah lobby. Masih ada Apollo. Sempatkah menolong kawannya? Dimana kalau kita lihat ternyata ada Lord dari Island of God yang berhasil mengeksekusi habis para pemain yang habis flash di arah bawah jembatan. Bagus banget pergerakan dari IOG. Mereka benar-benar melakukan sandwich ke arah dua tim. Yes. Ada Aero Wolf, ada Bos. Mereka ngasih pressure. Mereka hajar dua-duanya. Ketika fight udah selesai, mereka masuk ke dalam dan ngelesain Apollo dan Cupai yang tersisa berdua. Sementara kita ngeliat Mystic tadi coba melakukan steal kill. Yes. Gak ketahuan. Masih coba untuk masuk. Sementara IOG punya jalan masuk yang cukup aman buat masuk ke zona selanjutnya. Ada obstacle juga di depannya. Alright, dan di sana yang lebih terancam sebenarnya adalah Deadly dari Aura itu sendiri dan juga udah ada firing hujan peluru menuju ke arah Drake dari Onyx yang mana dijual, beli juga serangannya tentunya oleh Devil dengan M14 ya. Finally Mystic pun harus tereliminasi, puas di posisi 7. Udah mulai masuk dalam berikutnya, udah jatuh satu orang, bakal jadi orang kedua ya, bakal jadi orang ketiga, bakal coba di revive, tapi malah jatuh lagi di tengah Tayonya. Tayo harus puas di posisi ke-6. Sementara kalau kita perhatikan, Dranix mau tidak mau juga harus jalan lagi, tapi paling tidak dia udah mendapatkan destinasi selanjutnya. Yang mana ini? Menjaga Rainbow dan juga Lau sekarang. 9 poin eliminasi by Dranix dan mungkin bakal bertambah di sini karena Onyx, Cloud dan juga Rainbow bakal langsung dikomit begitu aja. Ada Devil yang langsung masuk. Cloud udah cukup sekarang terkena down satu orang Devil dari belakang. Ada yang ngehajar dan pop-up Glow yang cukup cepat di sana. Oke, sudah mulai dipantau juga. Lord bakal coba cari cara masuk ke Dranix sampai arah Onyx kalian juga harus di posisi ke-5. Lord bakalan mencoba mencari kesempatan datang ke arah fight dari Dranix. Oke, datang begitu saja. Jangan double barrel. Rungkut juga berhasil dapatkan Venom begitu ya dia yang berlawanan. Coba firing. Head dengan aimnya cukup percaya diri untuk mengcover seorang Lord tentunya kawannya. Yang mana Lordnya pun sudah tumbang. Iya, udah ada tembakan ke arah IOG. Bion udah terkena down di sana. Dranix berhasil mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi sekali lagi. Dan zona bakal deket banget ke Dranix. Bakal gampang banget buat Dranix. They have to stand the ground right here, right now. Dan IOG berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan lagi. Yes, that's true. Tapi kalau kita lihat kali ini Dranix sepertinya mendominasi di zona karena Louvre harus fight melawan Island of God. Di mana Island of God pun harus buat posisi ketiga menyisakan kita bersama Fadar. Fadar, mampukah Fadar selamat ke zona terakhir? Karena kalau lihat di depan sudah ada para pemain dari Dranix. This is it. This is it, Booyah for Dranix Esports! Wow, Dranix Vendetta berhasil mendapatkan Booyah di game pertama dengan 12 poin eliminasi bahkan lebih. Ini bener-bener gila banget. Yes. Ini gila banget. Lu bisa ngeliat pergerakan dari Dranix sebenarnya nggak cukup banyak, komitnya juga on point banget. Kita bisa ngeliat gimana movement yang digaris seat oleh Dranix bener-bener objektif ya. Dari objektif ke objektif udah checklist semua. Checklist semua. Checklist Jadi semua. kita masih harus satu suara ya. Yes. Kalau